biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Aduh, Kak Yohana lihat masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang nonton TV, masih ada yang belum fokus untuk duduk. Sekarang Kak Yohana ulangi, semuanya berdiri. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, kali ini Kak Yohana ibadah nggak sendirian. Kita ditemanin sama Kak Ica Sianturi dan Kak Erika Tampu Bolon. Oke adik-adik, semuanya pasti udah mandi dong, udah wangi, udah cantik, udah ganteng sekarang. Adik-adik duduk manis. Kita mau dengerin ibadah, mau dengerin khotbah, mau nyanyi-nyanyi bareng. Semuanya fokus untuk lihat YouTube-nya ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitab, hidung jemaat, dan alat tulisnya. Kalau sudah semua disiapkan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke, good job adik-adik. Sekarang kita mau ibadah, semuanya duduk manis ya adik-adik. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari lagu pembuka kita, Yesus Pokok. Tapi sebelumnya kakak mau panggil pasukan Kristusnya. Siap-siap tangannya di kepala. Pasukan Kristus, siap. Semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang malas-malasan. Yuk kita panggil musiknya. Musik. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Yohana di rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Hai Kak Ica. Ya, masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Masih dong Kak Ica. Oke, kalau begitu Kak Ica bersama dengan Kak Yohana akan menemani adik-adik untuk bernyanyi. Siap adik-adik? Siap dong Kak Ica. Nah, sebelumnya kakak mau undang adik-adik supaya bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Kak Ica, kita Kita punya lagu apa nih? Nah, kita akan bernyanyi lagu pertama ada
Kawan-kawan, ingatlah selalu. Oke, Nah, yang satu lagi. kedua, baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa kan adik-adik? Bisa dong Kak Ica. Oke, Kak Yohana, kita akan bernyanyi. Oke, Kak. Nah, sebelumnya kita panggil dulu musiknya. Panggil musiknya. Musik. Tepuk tangannya adik-adik. Tepuk tangan ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu, maka berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Sekali lagi. Semangat, tepuk tangannya adik-adik. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke, adik-adik, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tetap bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kita sampai saat ini. Kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 3. Yuk, kita panggil musiknya. Musik! Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian
Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mau bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Saya Senang Berdoa. Bisa ya adik-adik? Ya, kalau begitu siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi. Kita panggil musiknya. Musik. Adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Ya, nyanyian semangat. Salam, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali saya bisa menyapa adik-adik sekolah minggu hari ini bersama firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita membaca firman Tuhan nanti dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, dipersiapkan Alkitabnya, persiapkan hati, pikiran, dan sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan semua anak-anak-Mu sekolah minggu yang selalu menantikan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Kita akan baca bersama-sama. Satu, ya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nas ini menceritakan tentang Yesus pergi ke suatu tempat bersama murid-muridnya. Saya ingin bertanya, apa nama tempat yang didatangi Yesus tadi menurut firman yang kita baca? Namanya Getsemani. Getsemani itu apa? Getsemani itu adalah suatu taman yang sepi dan sejuk, sehingga Yesus bersama murid-muridnya sering pergi ke sana. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Yesus di taman Getsemani tersebut? Jawabannya berdoa. Nah, tempat itu memang sangat cocok untuk berdoa lebih tenang, lebih fokus, lebih nyaman. Lantas, Amang Pendeta, berarti kita harus pergi ke suatu taman supaya bisa lebih fokus berdoa? Jawabannya tentu tidak. Jadi tidak harus ke suatu taman supaya kita bisa berdoa lebih tenang dan fokus. Kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Kita bisa berdoa setiap saat. Berdoa bangun tidur, berdoa ketika berangkat sekolah atau sedang akan memulai pelajaran, berdoa sebelum tidur. Namun Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberikan waktu yang spesial, waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Doa Yesus ini adalah saat-saat di mana Dia akan ditangkap dan disalibkan. Lalu apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika Yesus sedang berdoa? Murid-muridnya malah tertidur pulas. Mereka tidak tahan mendampingi Yesus. Maka Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya terbangun, ya, supaya siap sedia, supaya waspada, ya, karena kapan saja musuh Yesus bisa datang. Musuh kita bisa datang, yaitu iblis dan dosa. Karena itu Yesus berpesan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Yesus rupanya rajin berdoa untuk menunjukkan teladan kepada kita, kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, bahwa berdoa itu penting. Berdoa itu seperti nafas kita, adik-adik. Kalau kita tidak bernafas, masih bisa hidup enggak? Tentu tidak bisa. Orang yang tidak bernafas, itu artinya dia bisa mati. Jadi doa itu seperti itu, nafas iman kita. Jadi orang yang tidak pernah berdoa, hati-hati, imannya bisa dead, imannya bisa mati. Nah, jadi supaya iman kita tetap bersemangat, supaya iman kita hidup, berdoalah. Lalu bagaimana kita berdoa? Bagaimana sikap kita berdoa? Tentu yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, jangan pikirannya kemana-mana. Lalu tutup mata, ya. Lalu tunduk kepala, dan kemudian berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati. Jadi jangan berdoa kepada Tuhan dengan sombong. Karena kita manusia berasal dari Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Lalu isi doanya bagaimana? Adik-adik yang baik tentu sudah menghafal doa Bapa kami yang di surga. Benar? Ya? Adik-adik sudah hafal? Nah, yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga itu adalah alamat doa kita. Jadi ketika kita berdoa, alamatnya harus jelas kepada siapa kita tujukan doanya. Ini sama seperti ketika kita mengirimkan sesuatu lewat GoSend misalnya, ya, ketika kita akan mengirimkan sesuatu barang kepada teman kita atau kepada saudara kita, pastikan alamatnya harus jelas. Atau pesanan kita, makanan bakso misalnya, ya, masih banyak lagi, atau pizza misalnya. Kita harus pastikan alamat yang kita kasih itu harus jelas, supaya kirimannya, pesanannya tidak salah alamat. Begitupun kita berdoa harus jelas kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua apa? Tentu kita memberi pujian kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau yang memberkati hidup kami, maka kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini sama seperti ketika kita minta sesuatu kepada mama. Kalau kita main paksa, tentu mamanya tidak senang. Ma, beli bakso. Nah, main paksa nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kita bilang misalnya, mama cantik deh, nah, mama manis deh, mama baik deh, bagi duitnya dong beli bakso, kan beda dia. Pasti mamanya senang memberikan uang untuk beli bakso. Nah, begitupun kita kepada Tuhan. Sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita memuji dan mengucap syukur. Isi doa yang ketiga apa? Ya, berdoa kepada Tuhan supaya keinginan Tuhan yang terjadi, bukan kemauan kita. Supaya kehendak Tuhan yang jadi, karena itulah yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi adik-adik. Tuhan tahu adik-adik nanti akan jadi apa? Apakah jadi polisi? Apa jadi militer? Atau jadi guru, atau jadi dokter, atau jadi pengusaha, atau mungkin jadi pendeta. Tuhan yang lebih tahu. Lalu kita meminta kepada Tuhan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Nah, di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan mungkin kita tambahkan permintaan kita yang lain. Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit kami. Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit orang tuaku. Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit saudaraku. Berikan aku kepintaran. Ya, itu permintaan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Maka ketika kita ingin senantiasa berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoalah senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan dan kami pelajari. Engkau senantiasa berdoa.
Maka kami pun seperti Engkau ya Yesus, berdoa meminta kepada Bapa untuk segala keperluan kami, keinginan kami, kebutuhan kami. Dan kami mau supaya kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi dalam hidup kami, sebab itu yang terbaik. Namun kami memohon, berkatilah hati pikiran kami untuk senantiasa taat, patuh kepada firman Tuhan, kepada nasihat dan pengajaran orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang tua kami dimanapun berada, Engkau berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banjir saat ini. Berkati juga mereka dan hiburkan mereka. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau berkati. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan ketika kami belajar dan bermain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Yohana mau bacain aktivitas. Oke, untuk aktivitas yang pertama, kelas Benasa, Bethlehem, Nazaret, dan Samaria. Aktivitasnya ngapain sih? Adik-adik bikin video bercerita tentang berdoa. Di dalam videonya itu ada 2 poin penting yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, sikap berdoa yang baik. Terus yang kedua, doa apa sih yang adik-adik minta? Misalnya nih, diberi kesembuhan, dijauhkan dari COVID-19, terus diberikan kesehatan selalu. Jadi adik-adik bercerita tentang berdoa, tapi 2 hal penting ini harus masuk di dalam cerita adik-adik. Jangan lupa bikin video, maksimal videonya 2 menit ya. Terus nanti kirim ke sosial media. Jangan lupa tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya adik-adik. Kak Yohana ulangi lagi, aktivitasnya adalah bercerita tentang berdoa, lalu dikirim ke sosial media. Jangan lupa tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Sekarang untuk Kanaan nih, Kanaan Games. Kita berupa games. Jadi nanti tanggal 28 bulan 2 2021 kelas Kanaan akan mengadakan games. Yeay, games 7. Nah, untuk kisi-kisinya nanti terlampir setelah ini. Kak Yohana akan kasih kisi-kisinya. Adik-adik belajar di rumah ya, supaya nanti pada saat Zoom di tanggal 28 adik-adik bisa main gamesnya. Jangan lupa belajar ya adik-adik. Nah, sekarang aktivitas Tesalonika. Aktivitas Tesalonika kali ini sangat seru karena kita akan gunting-gunting. Nah, Kak Yohana mau bilang kalian bikin papan doa kayak gini. Kelihatan gak adik-adik? Nah, jadi kalian beli kertas Asturo, bebas mau warna apa aja. Terus nanti kalian bikin amplop kecil-kecil kayak gini nih, ada 4. Bikinnya gampang banget, jadi nanti adik-adik searching di YouTube aja bikin amplop dari origami. Kak Yohana juga bikin sendiri. Nah, setelah adik-adik selesai membuat amplopnya, adik-adik tempel ya di atas 2 dan di bawah 2. Amplopnya ini tenang, ada temanya. Di tema sebelah kanan ini temanya praise, terus di sebelah kiri sini sorry, terus di bawah sini thanks, dan yang terakhir ada please. Jadi adik-adik membuat doa sesuai dengan temanya masing-masing, lalu dimasukkan ke dalam amplopnya masing-masing. Gitu ya adik-adik. Jadi apabila adik-adik masih ada doa yang belum didoakan atau doa yang belum terkabul, boleh bikin di kertas terus dimasukkan ke sini. Tempel deh di rumah. Nah, adik-adik perlu menyiapkan, yang pertama ada gunting, yang kedua ada lem, yang ketiga ada kertas origami sebanyak 4 buah, 1, 2, 3, 4, dan kertas Asturo untuk menempelnya. Jadi adik-adik jangan lupa bahan-bahannya ya. Setelah dibuat, ditulis judulnya prayer. Lalu adik-adik bikin video, jangan lupa tag ke sosial media Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita bulan ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat 27. Dihafal ya. Terima kasih.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian penutup dari lagu Doa Mengubah Segalanya. Adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik untukmu dan untuk kita semua. Yuk, kita panggil musiknya. Musik! Mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang disayangi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan tetap berdoa. Salam. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Kak Yohana dan Bang Gibran mau bilang nih kalau adik-adik harus tetap lakukan apa, Bang? 3M. 3M. Yang pertama, memakai masker. Nih adik-adik, kalau mau pergi kemanapun, ke apapun harus pakai masker ya. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jadi adik-adik harus ingat 3M. Dan kalau adik-adik sudah berpergian dari manapun harus tetap cuci tangan dulu ya adik-adik. Oke, sekarang waktunya adik-adik like, subscribe, dan share YouTube channel Sekolah Minggu KBP Tangerang Kota. Jangan lupa ajak mama, papa, kakak, abang, om, tante, opuk semuanya untuk nonton channel kita ya adik-adik. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.